Seolah tidak pernah berhenti dengan munculnya kasus penistaan agama, seorang muslim yang diduga murtad dan berujung menelan kasus penistaan agama, kini dirinya meninggalkan Indonesia. Saifuddin Ibrahim ditetapkan oleh Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Berkaitan dengan itu, berikut ini rekam jejak Saifuddin Ibrahim selengkapnya. Penetapan itu berawal saat Saifuddin Ibrahim mengeluhkan beberapa situasi kehidupan beragama di Indonesia kepada Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melalui media sosial. Saifuddin Ibrahim mengeluhkan kurikulum pesantren dan bahkan mengaitkannya dengan sikap radikalisme. Selain itu, Saifuddin Ibrahim juga mengusulkan penghapusan 300 ayat Al-Quran. Faktor yang menyebabkan Saifuddin Ibrahim mengusulkan penghapusan itu adalah karena menganggap ayat itu memicu intoleransi. Saifuddin Ibrahim menyatakan ayat itu tak perlu diajarkan di pesantren karena memicu radikalisme. Inilah rekam jejak Saifuddin Ibrahim selengkapnya. Budi Nurastowo bin Triman selaku salah satu teman kuliah Saifuddin Ibrahim menyatakan sosoknya pada 2014 lalu merupakan kader Pondok Hajah Nuriyah Sabran di Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 80-an. Saifuddin Ibrahim juga dikenal banyak orang akibat sikap frontalnya. Saifuddin Ibrahim sempat masuk dalam jaringan Negara Islam Indonesia Komando Wilayah 9 pimpinan Abu Toto atau Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim juga sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung di NII KW 9. Tugas utamanya yakni membayar anggota baru NII dan mewajibkan dana minimal Rp20.000 yang kini setara dengan Rp200.000. Rekam jejak Saifuddin Ibrahim berikutnya adalah menjadi penanggung jawab salah satu rubrik pers Mahasantri Pondok Hajah Nuriyah Sabran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Rubrik itu berisi nilai sufisme Islami yang dikemas dengan tulisan yang ringan. Melalui tulisannya, Saifuddin Ibrahim mengangkat kisah jenaka penuh makna dari Abu Nawas versi Turki atau Nasruddin Effendi. Saifuddin Ibrahim pun bahkan sangat dekat dengan juniornya dan dijuluki Bak Kocek saat menjadi penanggung jawab rubrik tersebut. Saifuddin pun pernah mengabdi di sebuah pondok pesantren hingga dirinya murtad dan terjerat kasus penistaan agama. Berkaitan dengan itu, diduga kini Saifuddin menghilang dari Indonesia dan menjadi pemulung. Saifuddin Ibrahim pernah mengabdi di pondok pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Sawangan Bogor yang dimiliki oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta pada tahun 1994. Saat itu, pesantren tersebut juga dimasuki paham Jaringan Negara Islam Indonesia Komando Wilayah ke-9. Saifuddin Ibrahim murtad pada tahun 2014. Kabar ini diperoleh Budi melalui seorang guru bahasa Indonesia di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Kini ia dikabarkan tengah menjadi seorang pendeta yang aktif mengomentari agama Islam. Saifuddin Ibrahim jadi buronan polisi Indonesia lantaran pernyataannya yang dinilai menistakan agama. Lewat channel YouTube-nya, Saifuddin meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Pendeta Saifuddin dijerat dengan pasal berlapis. Berikut pasal-pasalnya. Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156A huruf A KUHP. Meski sudah jadi buronan dan tinggal di Amerika, Saifuddin masih aktif membuat konten di YouTube. Bahkan saat ini ia mengatakan bekerja sebagai pemulung botol bekas di Amerika. Hal ini terlihat dari rekaman video YouTube-nya yang menunjukkan aktivitas Saifuddin memulung botol bersama rekannya di jalanan. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan bahwa tersangka kasus penistaan agama Pendeta Saifuddin Ibrahim kabur meninggalkan Indonesia.
Menurutnya, Saifuddin Ibrahim kabur meninggalkan Indonesia pada Maret 2022 lalu. Saifuddin Ibrahim pergi usai mengunggah satu konten YouTube yang akhirnya menjadi sorotan netizen. Lanjut Gatot, pendeta Saifuddin pergi ke luar negeri saat penyidik mulai melakukan penyelidikan. Meskipun saat ini Saifuddin berada di luar negeri, Gatot memastikan penyidik terus melakukan upaya pencarian dengan berkoordinasi bersama instansi lain guna menangkap tersangka. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk mencetak terorisme dan paham radikalisme. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan Saifuddin sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Pendeta Saifuddin kini akan menjalani proses hukum setelah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Berikut ini celotehan yang keluar dari mulut pendeta Saifuddin hingga menuai kontroversi. Pendeta Saifuddin sempat menuai polemik usai dirinya mengunggah konten yang menanggapi soal kitab suci umat Islam Al-Quran. Pendeta Saifuddin diketahui menjalankan sebuah akun YouTube yang di dalamnya kerap mengunggah video tanggapannya terkait berbagai isu. Kala itu, ia menanggapi soal beberapa ayat Al-Quran yang dinilai memuat radikalisme dan mengajak perbuatan terorisme. Sontak, pendeta Saifuddin meminta kepada Kemenak untuk menghapus sejumlah 300 ayat Al-Quran yang memuat unsur demikian. Tak cukup di situ, Saifuddin pernah membuat umat Islam geram gara-gara menyinggung soal Nabi Muhammad. Saifuddin belak-belakan menyebut Nabi Muhammad pernah dibaptis secara Kristiani ketika menikah dengan istri pertama Khadijah. Saifuddin juga menambah amarah publik ketika dirinya menyatakan Allah sebagai delusi manusia yang juga ia sebut teman sebaya Nabi Muhammad. Celetukan lainnya yang keluar dari mulut Saifuddin adalah tentang agama Islam yang baginya adalah sekte kekristenan. Saifuddin juga diterpa amarah umat Islam ketika dirinya menuding bahwa institusi pendidikan berbasis agama Islam seperti pondok pesantren dan madrasah mencetak para teroris dan menanamkan radikalisme. Itulah rangkuman berita terkait rekam jejak Saifuddin Ibrahim dalam kasus penistaan agama. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.